Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, dosa-dosa kami, jemaah kajian ba'da maghrib, insyaallah calon penghuni surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kembali kita bersyukur alhamdulillah dalam kesempatan kini di awal-awal pekan pertama bulan Rajab, kita masih diberikan keizinan untuk bersilaturahim menghadiri kajian. Kita berharap mudah-mudahan pahala kebaikan kita di bulan Rajab insyaallah meningkat, bertambah sesuai dengan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwa hampir di antara dua balik bulan itu dikatakan bulan haram. Itu adalah Sahih Bukhari. Nah, kalau kita lihat nanti dalam surah At-Taubah ayat 36 itu aja diulang-ulang bahwa dua balik bulan jumlah dalam satu tahun. Ya, dalam satu tahun. Allah SWT mengatakan, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya jumlah bulan dalam satu tahun di sisi Allah itu ada dua balik bulan. Nah, yauma khalaqas samawati wal ardh, Allah tentukan dua balik bulan setahun itu ketika penciptaan langit dan bumi. Minha arba'atul hurum, hampir di antara dua balik bulan itu dikatakan bulan haram. Aku mengawali ceramah itu malam ini, namun sampaikan dalam mukadimah, ya jangan sampai nanti terlewatkan bulan yang istimewa apa? Ya bulan yang istimewa, bulan yang kalau beribadah di bulan itu maka pahala berlipat gandum. Kalau berdosa pun berlipat gandum. Nah, mana yang bulan ditafsirkan Nabi dalam Sahih Bukhari, inna zamana qad istadara ka hayati. Sesungguhnya waktu zaman itu beredar sebagaimana keadaannya, bahwa dalam satu tahun itu jumlahnya dua balik bulan. Minha arba'atul hurum, hampir di antara dua balik bulan itu dikatakan bulan haram. Nah, bulan haram salah semua tawaliyat, ada tiga batu itu, Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram. Nah, wa Rajabun Mudhar, bulan Rajab Mudhar ma baina Jumada wa Sa'ban, terletak antara Jumadil akhir dan bulan Sa'ban. Nah, jadi jangan lupa itu teman. Maka diambil bulan yang istimewa, kalau dapat perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti habis bulan Rajab, ya bulan yang keambil dari ambil bulan haram tu, kita nanti akan masuk bulan Sa'ban. Kan tak kasut dah. Nak tak kasut lah masuk bulan Sa'ban sebentar lagi. Habis Sa'ban, kalau tiba Ramadan, habis Ramadan, kayu kita bersyawal. Nak lama sudah itu Zulqa'dah, Zulhijjah, apa yang haji juga. Itulah capek waktu. Nah, oleh karena itu kita bersyukur alhamdulillah dalam kesempatan kini masih diizinkan untuk bersilaturahim. Mudah-mudahan hadir kita malam ini insyaallah akan menambah, memperbanyak perbendaharaan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak berselawat insyaallah kita dimasukkan dalam golongan hamba Allah umat Rasulullah yang bersama beliau kelak di Jannatil Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asharan. Siapa yang berselawat kepadaku satu kali, Allah berselawat kepadanya 10 kali. Baik itu setaruhnya. Semakin banyak selawat kepada Nabi, semakin banyak pula Allah berselawat kepada kita. Kita berdoa kepada Allah supaya disampaikan salam-salam kepada Nabi SAW, maka Allah curahkan rahmat kepada kita. Nah, mudah-mudahan nanti kita bersama Nabi dalam sahuku. Amin ya rabbal alamin. Kalian lain apa acuk-acuk amin ini ya. Nah, gini kan kalau boleh acuk-acuk amin. Nah, amin itu doa, ya, itu ungkapan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan ya Allah. Bapak Ibu saudara kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kajian kita tadabbur suratul Kahfi. Nah, kita mentadaburi surah
Al-Kahfi. Nah, itu ngaji sabut. Nah, kita ambil beberapa hikmah yang ada terkandung dalam suratul Kahfi, kita minta daburi Al-Qur'anul Karim. Suratul Kahfi adalah salah satu surah di antara satu di antara 100 yang pebalik, satu yang pebalik surah. Nya surah ke-8 balik Suratul Kahfi. Bagaimana mereka katakan Kahfi? Kahfi itu apa tuh? Kahfun. Nah, Kahfi itu artinya gua. Gua kalau bahasa itu Nah, gua bahasa Jakarta lah, kalau bahasa Jakarta di sini tuh waden artinya ambo, ya kan? Gua. Nah, dalam bahasa Arab, gua tuh kadang dimasukkan dengan gharun, gharu hira, gua hira. Kadang-kadang kahfun. Apa beda ya? Nanti mana tahu lah itu ke Makkah nanti insyaallah mudah-mudahan sampai satu balahnya ke Makkah. Ya Jo ya. Amin ya rabbal alamin. Asano yang sampai ke Makkah nanti insyaallah mudah-mudahan ada pulau berziarah ke Gua Hira. Nah, amin kok. Pindah ke pulau. Ini je. Nah, tarawak mudah-mudahan sampai besok ke Gua Hira. Nah, Gua Hira itu garun bahasa. Apa bedanya? Garun gua, kafur gua juga. Nah, perbedaannya kalau garun itu gua tapi samping, tahu sungai atau berdugaan. Tapi kalau kafur itu banyak kan agak lapang sebut. Nah, agak lapang. Jadi besok ketika bahasa dalam bahasa Al-Quran, ya garun gua dia, kafur gua juga dia. Nah, jadi maknanya kafur itu gua tapi agak lapang. Jadi ya, kalau garun agak samping. Nah, maka suratul Kahfi adalah surat gua. Surat gua. Apakah surat gua? Karena surat gua menceritakan tentang Ashabul Kahfi, salah satu di antara pemuda-pemuda yang menyelamatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, lari dari raja yang zalim, lalu mereka berlindung di sebuah gua sampai lalu 309 tahun. Nah, pernah dengar cerita itu? Saja. Nah, itu perlu kita baca. Nah, kita baca nanti dalam kisah Anbiya, dalam kisah-kisah para nabi atau kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Nah, termasuk salah satunya nanti adalah kisah Ashabul Kahfi. Itu baru dikatakan surah Al-Kahfi. Bapak Ibu yang Allah muliakan, banyak kandungan-kandungan yang ada dalam surah Al-Kahfi. Jadi timbang itu nanti kalau selesai, tapi kalau kita dihitungkan itu pun nak selesai setahun bahasa dah. Nah, setahun kita bahas surah Al-Kahfi pun dah selesai kan? Kita ambil yang perlu pakai untuk etibar kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu sampaikan nanti insyaallah agak 3 poin. 3 poin. Pertama, keutamaan suratul Kahfi. Keutamaan. Suratul Kahfi itu jumlah ayatnya 110 ayat. 110 ayat. Nah, nanti mana tahu kita ada membaca atau bahasa nanti suratul Kahfi itu 110 ayat. Dan itu surah istimewa. Di antara saat yang bebas surah itu termasuk suratul Kahfi itu surah yang sangat istimewa. Sehingga nanti banyak hadis dari Nabi SAW menerangkan keutamaan surah Al-Kahfi. Membacakan di antara kata Nabi dari hadis Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW qala man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ati adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain. Siapa yang membaca suratul Kahfi pada hari Jumat. Hadis pertama dikatakan umum hari Jumat. Maka Allah berikan kepadanya nur, Allah berikan kepadanya cahaya, penerang, rahmat Allah Subhanahu wa taala di antara 2 Jumat. Nah, jadi hadis pertama kok dibaca pada hari Jumat. Jumat petang di situ. Jumat petang ya baca. Jumat besok dia baca itu. Dia baca lah. Kita insyaallah sampaikan nanti hadis-hadisnya. Minimal salah satu amalan kita. Nah, barang siapa yang baca suratul Kahfi pada hari Jumat, maka Allah berikan kepadanya cahaya di antara 2 Jumat. Kau hadis yang pertama. Hadis kedua, maqara suratul Kahfi lailatul Jumat. Nah, siapa yang membaca suratul Kahfi pada malam Jumat? Berarti besok kan? Malam Jumat belum? Besok. Kalau tadi hadis yang pertama kau hari Jumat. Nah, hadis yang kedua, lailatul Jumat. Siapa yang membaca suratul Kahfi pada malam Jumat, kata Rasulullah, Allahu minan nur fi ma bainahu wa bainal baitil atiq. Allah berikan kepadanya cahaya antara jauh baitul atiq di Makkah. Itu menggambarkan banyaknya cahaya tadi.
menggambarkan banyaknya rahmat turun kepada kita. Nah, jadi ada dua hadis dibacakan pada malam ini. Yang pertama dibaca pada hari Jumat, ada si hadisnya. Nah, kedua pada malam Jumat. Nah, jadi di itu baca. Nah, kata Ibnu Hajar, makna dari itu tadi adalah lailan wa nahar. Artinya malam dibaca jadi, siang dibaca jadi. Nah, maka coba hitung besok. Besok tabana matahari pada hari kami itulah masuk hari Jumat. Mulailah proses membaca suratul Kahfi. Kalau bisa mau jangan sekali dulu, tapi minimal sekali kita baca. Nah, itu jadikan itu satu tambahan wirid itu. Satu tambahan bahwa membaca Yasin boleh ya, silakan. Ya, tapi memang kalau ini kita menambah Yasin silakan baca ke malam jadi, malam kami jadi, malam Jumat jadi. Tapi wabil khusus hadis-hadis dari Rasulullah Kahfi itu banyak keistimewaan. Jadi kalau bisa nanti kita baca malam jadi, siang jadi. 112 ayat. Maka Allah berikan kepadanya cahaya. Allah ajarnya cahaya. Ma baina Jum'atain, di antara dua Jumat. Hadis yang kedua tadi, bainahu wa baina Baitul Atiq, antara inyo dengan Baitul Atiq Ka'bah. Nah, itu banyak kayak gitu cahaya. Artinya, ketika dibaca umpamanya besok malam Jumat itu kita baca sekali tuan, maka sampai pada Jumat akan datang, baca curah rahmat kepada kita. Nah, insyaallah, mudah-mudahan. Baik, sedih gitu kayaknya. Nah, jadi mah kita baca 112 ayat. Nak mana tahu nak kajar. Nak bisa kita menuntaskan 110 ayat itu sekali Jumat tuh atau seminggu tuh. Di simpanan gitu kan. Bakal ada simpanan nak kajar suratul Kahfi dah. Kita ingin juga pahala kebaikan di situ. Baca dulu ya. Nah, hadis yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Darda, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man hafidha 10 ayatin min awal suratul Kahfi musima minad dajjal. Siapa yang memelihara, membaca, menghafal, menjago 10 ayat pertama di suratul Kahfi, Allah amankan dia, Allah selamatkan dia, Allah peliharanya dari dajjal. Dari dajjal. Bang kebanyakan nanti hadis-hadis itu berkenaan dengan berlindung kepada Allah dari dajjal. Sebab dajjal itu nanti luar biasa. Ya, dajjal itu nanti akan keluar pada akhir zaman. Aku yakin apa? Ketika dajjal terkeluar bersobok dengan kita kagak itu. Yakin apa atau kagak? Ya kan dajjal. Sedangkan kalau pasir menyuguh malamangnya, umpang malamang. Kalau nanti bala itu jadi kan ada aja. Iya kan? Apalagi dajjal nanti. Sedangkan gua ayo pada ngece ini banyak umi KUP kesasar. Itu kan aja. Banyak tahu mereka kesasar kan? Apalagi nanti dajjal yang segala sesuatu itu bisa dilakukan aja. Allah berikan cobaan nanti. Nah, oleh karena itu banyak hadis-hadis Nabi SAW tentang kita diminta berlindung kepada Allah dari dajjal. Antara surah dan Sahih Bukhari itu amalan zikir doa kita baca sesudah tasyahud akhir. Lay ini yang amal ni. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Apa doanya? Lupa deh. Katakan dah. Kita ulang balik. Minimal malam ini ikut diamalkan buat. Sebab dajjal itu luar biasa. Ya. Nabi SAW mengatakan dalam Sahih Bukhari itu, "Idza tasyahada ahadukum", apabila salah seorang kalian itu selesai tasyahud akhir, falyasta'iz billahi min arba', hendaklah dia berlindung kepada Allah dari 4 hal. Nah, Allahu Akbar, at-tahiyyatul mubarakatuh, shalawatut thayyibatu lillah tatabih fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya'i wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nampak? Nah, itu langsung bismillahirrahmanirrahim. Alamin Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya'i wal mamati wa min fitnatil mahya
wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Apa? Muncul apa itu? Kalau ada apa nanti mau share di grup. Apa yang grup itu? Dan saya kajian yang lain itu pakai grup. Sampai saya nanti apa? Saya. Aku grup jamaah maghrib itu bagi nak pakai hati belum. Bapak beli di center tak kan buat tu. Yang pakai grup nanti mau share di situ doa. Jadi ya, kita share nanti di WA grup tu. Atau siapa yang ada nomornya nanti insyaallah mau share situ. Cuma kalau di kajian lain itu apa saja nanti yang disampaikan hadis Nabi SAW tentang ada amal-amalan yang mungkin kami bisa kita amalkan nanti atau di satu grup. Sesuai yang punya pola, yang punya apa namanya dia. Tapi kalau apa presenter yang masukan bilo dia kirim dari siang saja, ada masukan lehnya. Tak apa masuk kalau orang yang buang ada. Jadi sampai hal itulah kita berlindung kepada Allah. Selesai tasawuf akhir maka berlindunglah kepada Allah dari 4 hal. Apa itu? Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari siksa neraka jahanam. Wa min adzabil qabri, dan dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masih dajjal, dan dari kejahatan fitnah masih dajjal. Hebatnya itulah maka Nabi anjurkan kita saat itu selesai sembahyang saat itu selesai tasawuf akhir kita baca itu doa. Tapi ciri-ciri lah dulu betul. Untuk katakan asli saya Alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Menentukan ala jangan sih mengenai dulu Muhammad salam. Muhammad salamnya sih mengenai itu tekan ada ya. Dia apa insyaallah nanti. Insyaallah nanti kita ajarkan. Nah, itulah minimal. Jadi minimal kalaupun nak bisa baca satu surah Al-Kahfi 10 ayat tadi, minimal dibaca 10 ayat pertama. Ada dalam hadis yang lain 10 ayat terakhir. 10 ayat pertama belah deh. Tapi kalau bisa satu malam. Masuk nanti lengkap. Masuk 10 ayat pertama, kalau itu baca nanti lengkap ke 10 ayat. Dibaca saja 10 ayat pada hari Jumat atau malam Jumat. Terserahlah apabila saya sama malam itu bisa kita baca. Maka dapat kita cahaya, Allah turunkan kepada kita rahmat dua Jumat, dan Allah selamatkan pulau kita dari kehebatan dahsyatnya fitnah masih dajjal. Apa itu jemaah yang Allah muliakan? Nah, itulah yang pertama tentang pembahasan keutamaan suratul Kahfi. Kalau kita amalkan dibaca pada hari Jumat. Cuma yang Jumat yang bilo tekanan. Tapi minimal khusus pada malam Jumat itu ada keutamaan khusus bagi Nabi sallallahu. Nah, berazam kita, berniat kita, mudah-mudahan nanti Allah selamatkan kita dari fitnah dajjal dengan mengamalkan suratul Kahfi. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang kedua yang kita ambil dari suratul Kahfi, bahwa dalam suratul Kahfi itu terdapat ampe kisah gadang. Ampe kisah, ampe cerita. Faksusil qasas la'allahum yatafakkarun, kata Allah. Wahai Muhammad, bacakan kepada umat engkau tentang kisah cerita agar mereka itu berpikir. Jadi kalau kita belajar dari ulumul Quran, kita salah satu memahami Al-Quran. Ada salah satunya adalah kisah Al-Quran, cerita. Jadi dalam Quran itu banyak cerita, tapi ceritanya sahih. Cerita yang menjadikan iktibar dalam kehidupan kita tentang orang-orang masa lalu. Ada para nabi, ada para rasul, ada orang-orang yang kejam luar biasa, ya kan? Ada istri-istri yang durhaka, ada cerita istri yang salehah, ada raja yang zalim batok Fir'aun, batok Namrud, ada cerita nanti ia nak nabi dia, tapi orang saleh, batok Luqmanul Hakim. Ada cerita pula nanti cerita Ali Imran. Jadi dengan membaca kisah-kisah tadi itu banyak iktibar. Apalagi nanti bagi kehidupan berumah tangga. Ada 5 rumah tangga yang dibicarakan dalam Quranul Karim. Jadi salah satu yang perlu kita baca itu nih kisah. Ya, cerita-cerita yang ada dalam Quran. Tapi bukan su agak jagang begitu baca. Agak jaga kita baca. Salah satu buku
buku yang rancak itu termasuklah Qissatul Anbiya. Ya. Qissatul Anbiya Imam Ibnu Katsir. Diceritakan kisah-kisah mulai Nabi Adam alaihissalam. Proses ketika cerita Nabi Adam dengan malaikat, cerita Nabi Adam dengan syaitan, proses jin yang iblis yang tak mau tunduk kepada Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam protes pula malaikat. Itu cerita pasal malah kan? Cerita pasal dua. Nah, salah satu kisah yang dibicarakan Al-Quran itu adalah Ashabul Kahfi. Nah, tentang cerita Ashabul Kahfi atau pemuda-pemuda yang masuk ke dalam gua. Nah, itu diantara yang perlu kita baca. Aduh, dan satu jawab yang mengajar di Quran terjemah. Jawab tidak. Ada ni contoh. Nah, kalau ada yang satu, itu dibahas tuh. Nah, cuma mungkin menerjemahkan. Nah, jadi yang kelompok bagian sempat nanti, bagian sempat ayat selatan Indonesia Agung itu pembahasan suratul Kahfi. Tapi kalau situ lebih banyak pembahasan masalah tafsir dan ilmu nahwu sorot. Kalau mungkin kami tunggu belum. Tapi birit malah dulu ya. Nah, jadi salah satu kisah itu adalah kisah Ashabul Kahfi. Dalam Al-Quran dalam surat Al-Kahfi ayat 9 kata Allah Subhanahu wa taala, am hasibata anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Muhammad, apakah engkau menyangka bahwa kisah Ashabul Kahfi ya dan Raqim prasasti itu dari tanda-tanda ayat, tanda-tanda Allah yang ajaba itu yang ajaib. Nah, bahasa awal gini kan, kata Allah Ta'ala itu kepada Nabi Sallallahu, cerita Ashabul Kahfi itu adalah salah satu tanda-tanda kebesaran Allah, tanda ayat-ayat Allah yang ajaib. Ajaba yang ajaib itu berarti ajaib itu kan yang hebat, mengherankan, luar biasa. Nah, jadi bukan ajaib itu di bahasa Arab, ajaib itu hebat. Yang nalar kadang-kadang tak mana ilmu. Nah, tapi boleh nalar. Nah, bayangkan Ashabul Kahfi lalu dalam gua selama 39 tahun. Salah sumi'ati sinin wasdaduhum tis'an. 3 tambah 9 tahun. Lalu 39 tahun. Bayangkanlah. Jadi cerita sekitar yang Bapak Ibu mau sampaikan ringkas saja cerita Jadi adalah pemuda-pemuda atau ketika raja yang zalim itu memerintahkan kepada kaum yang berbuat syirik. Jadi adalah beberapa pemuda ini memelihara iman dan mau tunduk kepada perbuatan-perbuatan ibadah raja tadi. Lalu yang lain, kalau kita awalnya beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentu ditakut dengan raja. Nah, jadi pemuda nama 7 orang ini nak satu dampik dah. Bapak persoalan kau lagi kio, ada dari Paraman, ada dari Nali, ada dari Yakob. Lalu masuk lah kepada satu titik, bakung kue. Ya itu lagi dari Paraman lagi, dari itu lagi, asal masuk ke satu dampik. Baca deh, tulau yang tadi, bahwa mereka itu lagi dari gaduh yang saling tadi. Mempertahankan keimanan. Lalu sepakatlah kemana toleh. Kemana toleh. Lalu pailah orang tu bergantung dari kejaran gaduh yang saling tadi tentara bergantunglah orang tu dalam sebuah gua. Dalam sebuah gua lalunya sinan. Nanti sudah ceritakan kalau cerita waktu nanti. Nah, lalunya sinan. Apakah lalu lalu itu sangat selama 39 tahun. Lama 39 tahun. Bagaimana jumlah orang tu? Siapa jumlah orang tu kan? Kita lebih pada dulu kita baca ayat ya. Saya quluna salasatun rabi'uhum kalbuhum. Akan ada mengatakan nanti jumlah Ashabul Kahfi itu 3 orang ampe jua wawe. Ampe juan dia. Memang enggak bagi jawabannya. Tapi itulah bahasa kalbun. Jadi Ashabul Kahfi itu diiringi yang nanti tujuan yang bilang itu tujuan. Siku itu maikuilah anjing. Maikui hanya situ. Lalu ada mengatakan bahwa jumlahnya itu adalah wa yaquluna khamsatun sadisuhum qalbuhum. Ada mengatakan jumlahnya 5. Ka'anname anjing tadi. Berarti bagaimana dengan anjing?
Rajaman bil ghaib. Rajaman bil ghaib itu masih hanya terkaan. Itu kita beraya nanti masalah rajam itu kan mengadu berarti melempar dia. Bil ghaib melempar dalam kegelapan. Umpamanya di luar alam, ya nah, kita tak ngerti kok. Lalu ada upaya ibu jawab ini sih kok. Aku ibu ini. Kita gaduh. Pasti kan dia bilang. Karena pasti kan. Tapi nggak semasa kan ada. Mungkin kan ada. Ada anjing menyala segitu gaduh sudah anjing lain. Bisa jadi kami bisa jadi tidak tuh maknanya rajaman bil ghaib. Mana kok bisa indah. Artinya yang mengatakan jumlah surah kahfi itu 3 sampai dengan anjingnya, yang mengatakan 5, 6 dengannya itu hanya terkaan saja. Yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna sab'atun wa thaminun kalbuhum, dan ada mereka mengatakan jumlahnya adalah 7, 8 dengan anjingnya. Itu pada yang paling sahih. Pada yang paling kuat jumlah surah kahfi itu 7 hingga 8 dengan anjingnya. Nah, coba bayangkan, ya, bahwa yang mengiringi Ashabul Kahfi itu termasuk binatang yang dalam pandangan syariat itu termasuk najis mughalazah, jilatannya, anjing. Jadi nanti kita baca dulu di hadis yang lain, dan bahkan ada seorang wanita yang tak elok, manusia yang tak elok, lalu juga suruh dengan seekor wawu tadi kehausan menyilik-nyilik tanah di awe, menyunjung lidah di awe, ada bukanya sepatu dari manusia yang tak elok tadi. Manusia yang tak elok tadi dibuka sepatunya, diambilnya air, sudah itu diambilnya yang tadi minum. Nah, gara-gara itu kata Nabi SAW, Allah ampunkan dosa. Nah, cuma jangan, itu amalan itu. Ada manusia yang tak elok, sudah itu saya abu aja yang besar ada yang gihe. Maksud suruh itu arti menyelamatkan anjing itu saja pahala bisa mengampunkan dosa. Apa termasuklah nanti beberapa binatang, yang binatang termasuk binatang yang dimasukkan Allah SWT ke dalam surga. Itu perlu kita paham tuh. Ada beberapa hewan yang nanti masuk surga. Saya tahu, bagi buku J tadi anjing Ashabul Kahfi. Boleh. Sudah tuh burung hud Nabi Sulaiman. Pada ngasih itu. Nena mana? Burung hud. Burung hud Nabi Sulaiman itu artinya burung yang hampir disembah dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketikanya mengumpulkan seluruh bala tentara, ya, baca nanti dalam surah An-Naml. Kita baca dulu kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dari dalam surah An-Naml. Baca nanti. Baca terjemahan. Sesekali baca terjemahan. Itu luar biasa. Cerita Nabi Sulaiman dengan burung hud. Nah, nampak Nabi Sulaiman burung hud tadi hadir. Kenapa ini? Nah, kata Nabi Sulaiman, kalau dia datang nanti akan namu hukum, kecuali dia membuat berita yang memang bisa diterima. Maka datanglah burung hud tadi ditanya Nabi Sulaiman, "Kemana dia? Wahai Raja Sulaiman, kamu tadi maksudnya satu daerah yang sumber luar biasa. Ya, daerahnya makmur, rakyatnya banyak luar biasa, tentaranya kuat, tapi rajanya penusi. Rajanya penusi, ratu namun. Nabi Sulaiman tak tertarik mana itu dah. Walaupun ratu yang memimpinnya, nak tertarik Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi ketika Burung menyampaikan, tapi wahai Raja Sulaiman, mereka bukan menyembah Allah, tapi yang mereka sembah itu adalah matahari. Bautagari nanti sudah Nabi Sulaiman alaihissalam. Oh iya, kalau mata itu aku sulit daya bu. Maka ditulilah dari Nabi Sulaiman sulit. Apa bunyi sulit itu? Anak-anak muda banyak apa kan? Tapi nak lihat. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'alu alayya wa atuni muslimin. Sesungguhnya surah ini dari Sulaiman. Sesungguhnya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, surah itu wa atuni muslimin. Allah ta'alu alayya, tunduklah kepadaku dan berimanlah kepadaku. Wa atuni muslimin. Datanglah kepadaku dalam keadaan berserah diri. Jadi itu surga yang dikirim Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu diangkatlah di burung hud tadi, dibaca deh di Ratu Balqis tadi. Lalu ketemu musyawarah, panjang cerita itu. Akhirnya apa yang terjadi? Diangkatlah di Ratu Balqis tadi dengan bala tentara, ada banyak. Yang upik diameh perak. Kalau model dulu itu kan ada peti itu dia tulis. Kata Nabi Sulaiman alaihissalam, kan ada dua bang. Ameh yang itu. Sedangkan jalan istana Nabi Sulaiman itu ambil hitam permata, perak, berlian,
Zaman Khatulistiwa, jalan yang diinjak saja itu buat. Nah, di kayu Nabi Sulaiman. Di mana tak kayu tadi? Jin ifrit menggali mutiara-mutiara yang ada di lautan. Nah, akhirnya apa terjadi? Tunduklah Baiman Ratu Bilqis tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mampir suwi tadi burung hurut atau masuk nanti ke dalam surga. Ada mengatakan yang ketiga unta Nabi Saleh. Kalau kita baca nanti sejarah Nabi Saleh alaihissalam, mukjizat Nabi Saleh itu ada untuk kalau ada lubang batu dan Nabi. Bayanglah, lubang batu, alui mana lubang itu yang akan runtuh di sini. Untuk membuktikan kenabian Saleh itu kepada umatnya, tapi dia karengkan dia bunuh yang tua. Jadi orang dulu biasa karengkan, dia bunuh yang tua. Untunglah alhamdulillah umat Nabi Muhammad SAW tak ikut karengkan mana. Kalau mak dulu untuk karengkan, nampak bukti kenabian mukjizat pacalikan ke orang tadi. Tungkik Nabi Musa AS bisa ubah jadi ular, tungkik bisa malah lawi. Ini nak dari mana? Ya, kok saya andai masih ada Nabi gini, mampu mukjizat pun itu, kamu gak sudah dan kaki gini. Nah, tapi kalau dulu itu kali luar biasa, maka itu umat Nabi Musa AS pun baik. Taubatnya umat Nabi Musa dibunuh. Untuk itu nak jadi umat Nabi Musa AS. Umat Nabi Musa kalau bertaubat, baca doa. Faqtulu anfusakum, bunuh dirimu. Baik. Kalau umat Nabi Muhammad taubat bunuh abid tu. Merusuh panjang. Merusuh taubat bunuh. Merusuh taubat bunuh. Tidak tinggal. Nah, umat Nabi Muhammad SAW keistimewaannya kalau umat Nabi yang terdahulu seperti umat Nabi Musa ingin bertaubat kepada Allah dibunuh diri. Nah, kalau secara syariatnya karena baju kan kain dia kode najis, tiang tu mana kain. Kutiang, campak mana kain. Kalau ada najis mughalaza, najis mutawasit, najis mukhaffafah, najis baik, najis ringan, najis bertengah najis ringan. Ada macam mama suai. Dalam sucian. Kalau umat dahulu tu di kutiang. Di campaan, abi mulai suka juga itu. Itu di antara nanti insyaallah kalau ada waktu kita sampaikan waktu yang lain beberapa binatang-binatang yang masuk akal tersebut termasuklah anjingnya ashabul kahfi. Apa yang Allah muliakan atau yang kadu kita bahas kisah. Nanti akan ada kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam kisah kadu. Sudah itu ada pula nanti kisah dua orang bersaudara yang memiliki dua kebun. Ya, yang memiliki dua kebun. Kisah nak sampai nanti kisah Iskandar Zulkarnain. InsyaAllah kita ceritakan di waktu yang lain. Nah, terakhir aku sampaikan apa ibu, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari suratul kahfi, persoalan insya Allah. Persoalan menyampaikan insya Allah. Jadi ketika Nabi SAW menceritakan orang Quraisy tadi, jadi orang itu kan tak percaya orang. Ya, Nabi Jebo Nabi SAW pun mengaku sebagai Nabi. Pak Syarwil, datanglah 3 orang Quraisy itu ke Madinah. Waktu itu Nabi kan di Makkah. Itu Nabi dikatakan suratul kahfi itu suratul Makkiyah. Surat yang turun sama Nabi hijrah ke Madinah. Nah, ketika Nabi menyampaikan Abu Nabi, Abu Rasul, seperti itu, awal Quraisy banyak yang percaya. Lalu diuji juga ada orang Quraisy tadi datang ke Madinah. Menanyakan ke pendeta-pendeta Yahudi tentang bantu Muhammad bin Nabi. Nah, lalu datang orang tua ke sini ke Madinah, bertanya kepada pendeta Yahudi. Wahai pendeta Yahudi, ada kaum kami namanya Muhammad yang mengaku sebagai Nabi dan Rasul. Betul. Lalu kata pendeta Yahudi tadi, tanyawan kayu 3 perkara. Kalau tak jawab dia berarti Nabi, itu kalau tidak berarti Nabi palsu. Apa 3 perkara tadi? Pertama tanya tentang pemuda-pemuda yang melarikan diri dari gaduh masuk ke dalam lubang. Yang kedua tanyakan kayaknya tentang seorang pengembara yang menaklukkan 2/3 dunia, Iskandar Zulkarnain. Nah, nanti setelah itu cerita itu. Nah, ketiga tanyakan kayaknya tentang Ruh. Baliklah ke Makkah. Kalau tak jawab dia berarti Nabi itu, kalau tak jawab berarti Nabi palsu. Datanglah pulang ke Makkah balik. Sesampai di Makkah, diundang langsung ke majelis Nabi SAW. Muhammad, kalau benar itu mengaku sebagai Nabi Rasul, tolong jawab 3 pertanyaan buat. Sebenarnya tujuan orang itu bukan untuk masuk Islam, tapi tujuan pertanyaan untuk melemahkan Nabi SAW. Dia tak jawab dia itu. Nah, kalau tak jawab pasti ini dicari turun kau kan.
Muhammad Balutun. Kata Nabi SAW, jadi besok mau jawab. Besok mau jawab. Lalu 5 balik hari sesudah itu nak turun-turun wahyu. Mulai ketika dia menakutkan besok mau jawab, sampai 5 balik hari sesudah itu nak turun-turun wahyu. Apa kira-kira perasaan Nabi ketika itu nak turun wahyu? Kalau janji mau jawab apa? Sementara Nabi SAW itu tidak berbicara kecuali wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad tidak bertutur dengan hawa nafsunya kecuali wahyu. Wahyu tak turun. Hebohlah ketika itu bangsa Quraisy. Muhammad Balutun adu begitu dah. Nah, apa ibu? Sesudah itu ayat ke-6 balik dalam satu riwayat pengetahuan, maka turunlah suratul Kahfi ayat 23 22b. Apa ayat itu? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan engkau mengatakan Muhammad, engkau akan melakukan perbuatan itu besok kecuali izin Allah. Nah, kecuali izin Allah. Ada sikulah berlaku ya. Kalau kau janji itu baca insya Allah. Kau akan mudah ya. Dia besok jadi aman tuh. Aman tuh, percaya udah kan tuh. Kadang-kadang ada yang nanti percaya insya Allah gitu aja. Ada tuh. Ini yang salah itu yang satrinya yang dulu aja minggu besok insya Allah. Iya kan? Ada tak macam itu? Ada sana apa anak kita nak kuliah padang bertakwa, alhamdulillah kalau dapat di tumpangan. Kalau ada halang apa kali itu dah apa tanah sekian besok datang ya. Insyaallah kita yang lindang. Nak kita nak muda? Insyaallah dah datang sebenarnya. Berarti nak bicara kepada Isya? Ada tak nak bicara kepada insyaallah ini? Ada. Beramal kau nak percaya kepada insyaallah sebab kalimat insyaallah kau salah pembunuhan. Ada orang berlindung kepada kalimat insya Allah. Padahal ketika dikatakan insya Allah itu tak akan boleh dilanggar boleh. Apa nanti ada aturan pertama, ketika kita akan melakukan perbuatan itu besok atau bajani melakukan sesuatu akan datang, maka adab dikatakan insya Allah. Tuh, tak boleh kan nak dengan itu. Ulang ni rekor ni insya Allah. Jadi yo, tak boleh. Datang besok ya. Insya Allah. Jadi ketika kamu melakukan sesuatu besok atau akan datang, atau bajani melakukan sesuatu apa yang akan datang, katakan insya Allah. Tuh. Nah kalau mengatakan insya Allah tuh kalau ada keinginan kamu lakukan deh. Nah kalau ada keinginan, tentu kini aku aja dipanggil pemain dari jatuh pemain. Besok datangnya balik, bersama kita dengan puan kata aja. Insya Allah. Nah, ada mengatakan insya Allah tadi kalau memang ada keinginan. Jadi hijau kalau nak ada halang kita akan datang besok. Nah, kalau tidak ada boleh ada. Nah, kalau tidak dibuat oleh sekarang kayaknya. Nah, datang kita besok ya kita diumpamakan kan. Ternyata ketika itu ada ke padang. Nah, aku satu jodohan. Ya, mohon maaf satu jodohan sebab dia itu tuh buka padang. Cuma kalau nak jadi yang buka padang, insya Allah mau datang. Ternyata itu nak jadi ke padang dah, maka wajib dah datang. Paham sih? Maka kata Ibnu Jauzi, kalau seandainya lisan yang mengatakan insya Allah sementara di hatinya mengatakan indah, nifaqun itu sifat kemunafikan. Bukan munafik, kau dikagak-kagak munafik. Nah, kecil dulu ya. Insyaallah hati-hati ya. Mendatang di mana saja. Atau bayi gitu. Atau munafik. Nah, jadi mengundurkan insyaallah pada sebarang. Ini kedua, kalau ada keinginan untuk mengajukan itu, melakukan itu, maka jangan dikatakan insyaallah. Kalau tidak, sabuk saja terus kamu tidak bisa. Nah, ketiga, kalimat insyaallah itu adalah kalimat yang kalau diucapkan maka menjadi hukum wajib itu datang ke situ. Wajib. Nah, jadi Nabi SAW itu sampai 5 balik hari nak turun wahyu sebab langsung. Sebenarnya bukan kesalahan, tapi itu adalah nilai-nilai untuk kita sebagai umat Nabi SAW. Apa itulah aturan kalau kita akan melakukan sesuatu. Jadi jangan aku jangan kepedian mana. Jadi aman tahu. Lalu tapi itu hari ini sedang bersuat. Tahu-tahu kata mana waktu hari ini keluar dan muncul juga. Anu di sana dalam janji ini. Nah, sudah kau esok-esok
itu teh ada halang, terus sampai insyaallah namanya. Padahal halang tadi itu udah halangan apa dah. Nah, jadi tidak pula berlindung dari kalimat insyaallah. Nah, bagi itu nama dana kan insyaallah tadi habis saya betul. Itu ini kamu jalan pikir bukan ini bangmu ini, dalam pikir ibu ni. Apa tu bu? Nomor mobil siapa ini? Insyaallah aku bayi ayah kayak perbatang. Iya kok, tidak perlu tidak. Kalau lama mengatakan insyaallah berarti aku pertaruhkan aku wajahnya kepada Allah Taala untuk membayinya pada jemaah apa doa ayah kayak perbatang. Nah ternyata beku ada halangan. Kau lupa deh atau sakit saya kok tidak terlaksanakan janji tadi. Apa kita tidak pada soleh? Pada soal itu dikatakan jika izin Allah. Tapi nyata karena deh, apa orang tu berjanjinya ni dia gini kuat, macam mana lagi? Nah, cuma nak tebak gitu itu dari suat milah. Nah, lahir Senayan lagi, tebak ada, nak kepegang lagi sanginya, soalan salah lagi. Dan ini kan banyak mana juga, bukan persoalan jumlah Depan itu tu bagaimana ada, tapi persoalan janji tadi dikatakan insyaallah. Jadi yang paling baik itu bukan jumlah, kalau jumlah itu disalah kok. Tapi persoalan paling baik itu adalah janji tadi. Kok akan kita berjanji kepada Allah Taala mengaturkan insyaallah. Nah, itu beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari Suratul Kahfi. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan pada ini. Menjelang kita sholat isya, silakan kalau ada pertanyaan dapat dijawab. Kalau nak kita pasangan, kalau nak hutang, silakan. Pas. Dale tu nak tengok lah. Maka dikatakan Quran itu kitab yang sempurna, kitab yang lengkap. 100 sampai balik surat 32 juz. Mudah-mudahan hikmah dan hikmah bisa kita ambil dari Al-Quran kita baca insyaAllah. Nah, adalah bila dibaca satu Kahfi tadi, nah, malam Jumat atau Jumat. Kalau ada pertanyaan, seketik terakhir aku sampaikan untuk melengkapi surat Al-Kahfi itu salah satu amalan yang kita kerjakan pada hari Jumat. Masih ada yang lain amalannya. Amalan yang kita kerjakan nanti kalau masuk hari Jumat. Ya, yang tak kuliah itu mengkhususkan ibadah itu ada sembahyang, kalau itu puasa. Nah, dikhususkan cuma hari kuliah. Tapi puasa pada Jumat hari kuliah tak? Ini kan bulan Muharram nih gua. Bulan haram atau bulan Rajab termasuk bulan haram. Boleh tak kita puasa Jumat hari? Boleh? Nah, baik yo. Nih, boleh kita puasa Jumat hari? Boleh, tidak masalah. Yang tak boleh itu mengkhususkan puasa pada Jumat hari. Asal Jumat hari puasa. Ada orang kadang itu asal Jumat hari puasa. Puasa apa? Itu dah puasa Jumat hari. Itu nak ada betul. Kata Nabi SAW dari Abu Hurairah, la takhassu lailatul Jum'ati bi qiyamin. Ya. Tidak boleh mengkhususkan. Apa contohnya malam tidak boleh mengkhususkan pada malam itu beribadah. Mengkhususkan buat asal malam Jumat ibadah, malam lain. Nah, jadi ibadah khusus tidak ada. Tapi ibadah umum apa saja ibadah yang diatur pada hari Jumat atau pada malam Jumat silakan perbanyak. Selain sunnah baca Quran termasuk suratul Kahfi. Itu amalan yang pertama. Yang kedua, amalan itu termasuklah. Gue nak dapat solat sejadah kan? Alhamdulillah. Kalau ibu apa? Ayat sejadah pagi Jumat. Dari Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi subhi yaum al-jum'ati bi alif lam tanzil. Nabi sallallahu itu ketika sembahyang subuh membaca alif lam tanzil atau suratul sajadah. Suratul sajadah firqatul ula wa fi tsaniyah hal ata al-insanu hina min ad-dahr lam yash'a madhkura. Pada rakaat pertama dibacanya suratul sajadah, pada rakaat kedua dibacanya suratul insan. Itu sunnah membaca di pagi sholat subuh Jumat. Amu tak hana dulu leh.
sembahyang di masjid. Nah, apa sih? Tak kenal di mana kamu? Kau apa tak? Sembahyang subuh di baju beliau. Nah, ini sujud sajadah. Baik satu. Baik pada tekanan ada ini. Apa tekanan itu oleh? Jawab Pak dulu. Beliau imamnya, aku situ ada jemaahnya. Sembahyang subuh pagi Jumat membaca surah sajadah. Makanan macam begini. Nah, mau ya waktu itu Pak ayah ni dulu imam. Tekanan dulu. Nah, sunnah hukumnya. Nah, ketika sampai pada ayat sajadah, di sunnah sujud sajadah. Itu perlu ingat, bukan sujud sajadah yang sunat pagi Jumat subuh, tapi membaca surah sajadah. Nah, itu sunat. Nah, ketika sampai pada ayat sajadah, wa hum la yastakbirun, langsung sujud. Allahu Akbar. Tatajafa junubun al-madaji ya kawayan apa? Bihauli tabarakallah sanad balikin. Asal tak ada lihat. Kalau imam tu sujud sajadah, maka makmum sujud sajadah. Jadi jangan sadar suami awak. Kalau imam tu nak sujud, awak tidak sujud. Tapi sunnah dibaca di subuh Jumat itu surah sajadah. Sunnah dibaca. Tapi bagi imam sampai ke jemaah dulu. Bapak ibu kita berko sujud sajadah ya. Yo. Itu banyak yang boleh belakang kan subhanallah ni. Kecil lagi-lagi betul kecil imam puluh buat. Bahwa la yastakbirun Allah wala subhan. Ayu punya subhanallah. Apa manusia sih boleh buat? Dia ke tahu. Bapak ibu beko kita sujud sajadah. Itu sunnah dibaca pada hari Jumat. Nah, sudah tahu boleh amalan pada hari Jumat. Berbanyak salawat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aksiru alayya min as-salati fi kulli yawm al-jum'ah, fa inna as-salata ummati tu'radu alayya fi kulli yawm al-jum'ah." Perbanyaklah membaca salawat kepadaku pada hari Jumat, karena sesungguhnya salawat itu akan diangkat kepadaku kata Rasulullah pada hari Jumat. Fa man kana aktsaruhum alayya salatan kana aqrabu minni manzilah. Siapa yang paling banyak salawatnya kepadaku, dialah yang paling dekat tempatku nanti tempatnya nanti dengan kepada hari kiamat. Nah, siapa paling banyak selawat akhirnya paling dekat dengan Nabi nanti. Nah, bila kita baca tu, kita banyak pada hari Jumat. Kalau baca tu terserah belum. Tapi khusus pada Jumat banyak baca selawat. Nah, terakhir nak kafe nak kalimu yang nak kafe nak surat kafi. Anak kalimu perbanyak doa pada hari Jumat. Kalau pernah sampai kasih kau cara detail tentang bila kita banyak baca doa tu, ada satu tampil pada hari Jumat yang kita nak tahu bila tampil itu tiba. Nah, kalau kita mendoa pada tampil itu waktu itu, maka doa itu akan dikabul Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tiga pendapat para ulama. Pertama mengatakan ketika imam di atas mimbar sampai selesai sembahyang Jumat. Jadi bagi ibu-ibu yang nak pergi sembahyang Jumat, besok tolong kita imam doa. Kita imam. Allahu Akbar. Azan kedua kalau masuk Jumat apa tu waktu tu mulailah kita perbanyak di situ doa. Nah, perbanyak doa sampai selesai sembahyang Jumat. Ayat kedua, sesudah sembahyang asar sampai terbenam matahari. Kalau sembahyang asar tu jangan sampai terbenam matahari perbanyak doa. Nah, pada yang ketiga, menjelang maghrib di waktu di hari Jumat tadi, menjelang maghrib. Pada pena kafe yang paling ajak gabungan satu malam. Jadi tete gabungan satu. Saya Jumat malam Jumat itu banyak doa. Itu termasuk waktu yang luar biasa. Itu yang apa yang saya sampaikan. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaat. Ya, dari pembahasan suratul Kahfi. Insyaallah mulai besok. Besok kami pergi. Besok lain. Jadi suazat. Tapi kalau nak tahu tu sampaikan ke imam. Lalu cuba sekali itu lama gigi mana belakang tahu ke imam ni. Sampaikan ke imam. Jangan sampai kalau sudah itu terus tiba subuh lah. Islam dua. Jadi kalau nak tahu tak betul. Ya, soli qaiman fa ilam tastati fa qaidan fa ilam tastati fa ala jambin fa ilam tastati fa aumi. Sembahyanglah tagak, kalau nak tahu tagak duduklah. Kalau nak tahu duduk
berbaring. Kalau ada tahu berbaring, isyarat saja. Tidak kalau isyarat atau sembahyang boleh. Nah, jadi bagi orang yang nak taruh tagak itu dua. Atau bagi anak pun nampak yang pakai kursi roda, kursi apa tu? Itu apa nama dia? Kursi solat tu. Nah, ada nak kete. Tapi bagi nak taruh, fadilah solat tagak itu lebih utama daripada solat duduk. Tapi tidak gara-gara solat sajadah punya solat duduk. Aku saja imam baca solat sajadah duduk sembahyang boleh. Itu salah. Tapi cari saja dulu, supir terus cari dulu. Tapi yang berharap mudah-mudahan dia betul imam itu suara cak alhamdulillah nyaman itu menangah. Bacalah besok surat sajadah. Kalau aku baca surat sajadah itu beko ada lalu itu jemaah belakang. Itu aku masalah. Ini kalau suara cak itu sana dibaca aku apa tu? Dia ada kajian subuh apa jemaah sini. Itu surat sajadah pada pagi jemaah. Rutin. Sepanjang minggu ada rutin plus sajadah pada jemaah. Bapak Ibu, saudara-saudara kami Allah muliakan, itulah yang dapat saya sampaikan pada malam ini, beberapa hikmah kandungan suratul kahfi yang mungkin bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Itu berharap mudah-mudahan yang kita sampaikan pada malam ini Allah berikan taufik hidayah kepada kita untuk menaimui. Insyaallah bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mulai. Ayo jemaah besok bacalah suratul kahfi. Kalau bisa, kalau tak tahu dah minimal bacalah 10 ayat pertama. Sesudah itu pada pagi subuh jemaah kita mulai di musala kita. Yang kita berharap imam berkenan nanti membaca surat sajadah. Nah, kita cari evaluasi surah itu sudah saya itu evaluasi. Mbak tahu ya. Besok aja lehnya, jangan besok leh. Itu saja, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.